Tidak setiap orang gemar olahraga. Ada banyak cara untuk menyiasatinya. Salah satunya adalah dengan dance. Kelompok-kelompok dance kini menjamur di ibu kota dan gerakan-gerakan dance yang energik juga sama bermanfaatnya dengan olahraga dalam membakar kalori tubuh. Penyanyi kawakan Vina Panduwinata ternyata juga cukup menaruh perhatian pada fenomena bermunculannya klub dance ini. Kemarin, Vina tampil. Bukan mereka harus mencari duitnya, tapi penghargaan dan pencapaian dari lilin ini membuat orang punya kans untuk bisa lebih hidup tanpa harus pergi ngantor. Pemirsa, selain jago menyanyi, Vina Panduwinata rupanya juga fasih berdansa. Motivasi Vina dalam berdansa diantaranya untuk membakar lemak dan melepas kepenatan. Di samping itu, Vina juga serba bisa membawakan lagu dengan variasi musik di luar pop. Nah, seperti apakah suara Vina ketika membawakan lagu berirama keroncong? Sejarah film Indonesia tak lepas dari perjuangan para pelopornya. Salah satu pelopornya ternyata adalah Jamaluddin Malik, ayah kandung Camelia Malik. Ayah Camelia ini teman seperjuangan Usmar Ismail. Dan untuk menghormati ayahnya, Camelia meluncurkan biografi sang ayah. Seperti apakah perjalanan hidup ayahanda Camelia Malik? Pemirsa, mari kita simak beritanya. Film Indonesia kini sedang bergairah kembali dan sudah berkembang menjadi sebuah industri. Para sineas, pekerja film, dan produser harus berterima kasih kepada para pelopor industri perfilman tanah air. Dari tangan merekalah industri perfilman Indonesia berawal. Salah satu pelopornya adalah Jamaluddin Malik yang tak lain adalah ayah kandung Camelia Malik. Bersama Usmar Ismail, Jamaluddin Malik dijuluki sebagai Dwi Tunggal perfilman Indonesia. Pada tahun 1951, Jamaluddin Malik mendirikan Persari Film yang disebut-sebut punya fasilitas lengkap dan terbesar se-Asia Tenggara. Persari Film dikenal sebagai pembuat film berwarna pertama di Indonesia. Atas jasa-jasanya itulah Jamaluddin Malik diangkat sebagai pahlawan nasional. Camelia Malik kemudian memprakarsai diterbitkannya buku biografi ayahnya dan diluncurkan kemarin. Jadi semua kalau mau tahu sebenarnya Mas Hari yang punya keinginan ini. Karena dia menganggap kalau saya udah jelas ya saya anaknya. Tetapi kalau Mas Hari saya tanya kenapa mau bikin buku ayah saya. Karena ayah saya udah nggak ada. Dan dia waktu hidup aja nggak berkeinginan untuk bikin buku gitu ya. Kenapa? Tapi suami saya bilang bahwa sebetulnya ini menjadi satu sejarah untuk perfilman. Buku setebal 300 halaman ini mencatat seluruh perjalanan hidup Jamaluddin Malik baik sebagai insan film, pengusaha maupun politisi. Selain sebagai pelopor industri film tanah air, Jamaluddin Malik juga berjasa menggelar Festival Film Indonesia yang pertama dan kedua. Buku ini tidak bermaksud untuk apa ya namanya bersombong atau beriak gitu ya, bersombong-sombong, tetapi lebih kepada menghormati dan ingin berbuat untuk semua orang yang lebih dulu dari kita bekerja di bidang ini gitu. Tidak setiap orang gemar olahraga. Ada banyak cara untuk menyiasatinya. Salah satunya adalah dengan dance. Kelompok-kelompok dance kini menjamur di ibu kota dan gerakan-gerakan dance yang energik juga sama bermanfaatnya dengan olahraga dalam membakar kalori tubuh. Penyanyi kawakan Vina Panduwinata ternyata juga cukup menaruh perhatian pada fenomena bermunculannya klub dance ini. Kemarin, Vina tampil membawakan lagu-lagu berbeat cepat di acara sebuah klub dance di Jakarta untuk mengiringi anggota klub yang rata-rata sudah berumur ini. Buat aku sih sebenarnya kan kebetulan sebagian besar itu teman-teman aku juga ya. Makanya tadi saya bilang gini, oh banyak nih yang hampir sama sama saya nih umurnya, umuran seket gitu, gitu ya. Tapi aku suka dengan adanya perkumpulan seperti ini, seperti ILBC ini kan mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu hal yang hal positif ya. Kita kan kalau soal olahraga kayaknya Malaysia banget gitu, males banget gitu kan. Tapi kalau dengan dansa, dengan musik kan kayaknya oke, tapi itu olahraga yang Masya Allah loh. Heeh, menguras tenaga benar-benar untuk peredaran darah bagus ya. Uniknya dalam acara ini, Vina juga menyelipkan sebuah lagu bernafas keroncong.
Vina ternyata memang didaulat untuk mempopulerkan lagu keroncong berjudul Sirih Kuning ini agar menyamai kepopuleran lagu Poco-Poco. Kan dulu ada Poco-Poco ya. Dulu ada Poco-Poco, seluruh Indonesia menyanyikan lagu Poco-Poco sambil berdansa gitu. Nah itu kan ada musimnya, ada seasonnya itu. Nah sekarang apa nih yang kita akan cari, mereka carikan itu adalah Sirih Kuning. Itu ada nuansa keroncongnya gitu kan. Kemudian dipakai dansa udah bisa juga bisa. Terus gayanya juga ada yang cara yang khusus gitu kan. Nah mereka ibu-ibu ngobrol sama saya gitu, tanya, "Vina gimana? Kita mau bikin langsung ini." Kemudian Vina berkenan apa enggak, saya dengerin lagunya. Saya kan orangnya jujur-jujur aja, kalau memang saya nggak mampu menyanyikan lagu itu ya saya akan bilang enggak gitu kan. Tapi alhamdulillah kayaknya saya masih bisa lah keroncong, walaupun kayaknya umur saya nyanyi keroncong baru 3 kali. Pemirsa, layaknya Pragawan dan Pragawati, anak-anak Titi DJ, Diani Tami, Krisdayanti, dan Aji Pangestu dengan pedenya melenggak-lenggok memperagakan busana. Kendati belum dibekali ilmu modeling, aksi mereka sangat memukau para pengunjung, khususnya orang tua mereka. Ingin tahu seperti apakah aksi si kecil? Langsung saja kita saksikan beritanya, ini dia. Okay, Mom. Dang it. Mengapa mesti malu disorot kamera? Toh nanti kepengen menjadi selebriti seperti mama atau papa. Siapa tahu pikiran semacam itu sedang terlintas dalam benak para anak-anak artis ini yang dengan pedenya berlenggak-lenggok memperagakan busana. Kemarin Auriel, putri pasangan Kade dan Anang tanpa malu-malu unjuk kebolehan. Begitupun juga dengan Luther, putra pasangan Diani Tami dan Anjasmara. Dava, putra Titi DJ, serta Raffi, putra Aji Pangestu dan Anissa Trihapsari. Nampak tak mau kalah genitnya. Meski saat fashion show Raffi tampil memuaskan, namun di mata Aji, dari segi mental Raffi masih harus dibenahi. Masih malu-malu tapi udah berani. Enggak, cuma dia tadi stres aja, mungkin grogi, jadi dia 2 menit sebelum naik ke panggung kencing-kencing terus tadi. Ke belakang lagi. Anak-anak sih nggak ada yang diajarin, karena kalau dilihat tadi kayaknya mereka cuma jadi diri mereka sendiri ya. Mereka cuma bersenang-senang aja. Lagi pula ini kan salah satu pengalaman aja buat mereka. Enggak kok, kita nggak punya niatan untuk menjuruskan mereka ke bidang ini itu, enggak. Mereka tadi cuma sekedar bersenang-senang ya, mencari pengalaman baru. Anak-anak ini berusaha menunjukkan penampilan terbaik mereka. Maklum saja orang tua mereka menyaksikan performa buah hatinya dari dekat. Lihatlah, Titi DJ dan Diani Tami nampak antusias menyemangati anak-anak mereka. Selain itu, Anjas juga sangat sigap memotret pose anaknya. Keterlibatan anak-anak ini merupakan keinginan mereka, sedangkan para orang tua yang punya hak memutuskan. Dia cuman siapa aja, ya banyak sih teman-temannya, seumuran nggak? Ya seumuran. Ada cowoknya nggak? Waktu itu aku nggak tahu ada cowoknya apa enggak. Cuman waktu itu aku bilang kayaknya sih ada. Kalau ada cowoknya boleh deh. Ya udah. Tapi kalau dia bisa sampai seperti itu, saya juga kaget. Surprise. Enggak ya, dia nggak bilang secara khusus begitu ya. Dia cuma pengen gue datang untuk nonton. Kalau ini kan proses pengembangan biar kan anak-anak tuh secara physically mereka berkembang, secara biologis mereka masih bisa berkembang terus. Kalau misalkan kita temani mereka, kan kita kan keluarga ya, kan kita harus support. Dalam pengembangan bentuk watak anak juga ini mereka ngelihat ada orang tua yang terus mendampingi. Buat saya sih mereka jangan dibentuk kayak modeling, Jadi lebih natural, lebih buru-buru alamiah. tadi. Buru-buru. Kalau mereka ikut modeling sih udah menyalahi aturan, jalannya buru-buru, nggak senyum, nunduk gitu. Senada dengan Titi DJ, rupanya para artis yang lain pun tak ingin memaksakan anak-anak mereka untuk mengikuti jejak orang tua. Meski si kecil punya bakat di bidang modeling, namun untuk urusan cita-cita mutlak pilihan sang anak. Jadi apa gue nggak pernah khususin dia jadi model, apa jadi artis atau jadi apa. Kata saya,
Anak-anak sekarang bukan saatnya lagi disuruh untuk jadi apa, tapi ditanya mereka maunya apa. Karena kan nanti kehidupannya bakal mereka yang jalanin. Jadi kalau seandainya memang mereka mau, ya boleh-boleh aja ya. Kita sebagai orang tua paling membantu untuk memberikan dukungan, mencarikan fasilitas yang baik.